Pembelajaran matematika pada tanggal 25 Juni 2021 dilaksanakan pada pukul 9.30 pada tahap kegiatan pertama, yaitu tahap asinkronus di Google Classroom. Kegiatan pendahuluan, guru memberikan salam dan menyapa kepada seluruh peserta didik. Guru memberikan informasi terkait pembelajaran. Peserta didik diberikan bahan ajar, link Google Meet, dan juga link Applet GeoGebra. Peserta didik mengisi absen di kolom chat Google Classroom. Pada kegiatan inti, peserta dibuat secara berkelompok. Pada kolom tugas barisan geometri ada 6 kelompok yang telah dibuat oleh guru. Peserta didik melakukan kegiatan literasi pada bahan ajar yang sudah diberikan oleh guru untuk menjawab permasalahan di LKPD. Peserta didik secara berkelompok berdiskusi dalam mengidentifikasi masalah yang ada di LKPD. Permasalahan yang diberikan oleh guru dapat diselesaikan dengan cara mencari atau menghubungkan materi pada bahan ajar yang telah dipelajari. Peserta didik dapat menggali informasi yang sedang dikaji dalam LKPD dari sumber permasalahan itu sendiri. Guru memberikan pertanyaan untuk membimbing siswa dalam menyelesaikan permasalahan di LKPD. Setelah siswa menjawab permasalahan di LKPD secara berdiskusi, siswa secara berkelompok mengumpulkan hasil jawaban dari LKPD. Contoh jawaban kelompok 1 sudah selesai setelah siswa menyelesaikan atau mengumpulkan tugas LKPD di Google Classroom. Pada pukul 10, siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran di Google Meet secara sinkronus. Melaksanakan kegiatan pembelajaran di Google Meet secara sinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman, mari kita berdoa sebelum melakukan aktivitas hari ini. Menurut agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Yang hadir dalam pembelajaran matematika hari ini itu ada 17 siswa yang hadir. Karena terima kasih juga yang sudah hadir. Nah, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, Bu. Baik, Bu. Materinya materi apa hari ini? Barisan Barisan geometri. Tujuan pembelajaran untuk barisan geometri itu apa? Tujuannya adalah melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menerapkan barisan geometri dalam menyelesaikan masalah. Untuk materi hari ini adalah barisan geometri.
Ini hanya contoh transaksi ya. Contohnya ketika pengunjung pasar Tanah Abang di bulan Januari ada 500 orang, pengunjung bulan Februari ada 1.000 orang, pengunjung bulan Maret ada 2.000 orang, pengunjung bulan April ada 4.000 orang. Untuk bulan Januari ke Februari itu bertambah berapa orang? 500 orang. Jika 1.000 ke 2.000 atau penambahan pengunjung Februari ke Maret berapa orang? 1.000 orang. Ya, yang lain boleh menjawab ya selain Iqbal. Nah, dari Maret ke April bertambahnya berapa orang? 6. 2.000 ke 4.000 berapa? 6.000. 2.000 ke 4.000, hayo berapa? 2.000 orang. Ya. Jadi yang pertama itu bertambah 500, yang kedua bertambah 1.000, yang ketiga bertambah 2.000. Untuk yang keduanya Januarinya 500 orang, Februarinya 1.000 orang, Maretnya 1.500 orang, bulan Aprilnya 2.000 orang. Nah, kalau Januari ke Februari bertambah berapa? 500 orang. Jadi untuk contoh yang A, dari 500 ke 1.000, dari 1.000 ke 2.000, kira-kira itu ditambah berapa atau dikali berapa atau dibagi itu kira-kira kalau 500, 1.000, 2.000? Yang A dikali berapa? Dikali, Bu. Itu dikali 2. Kalau yang B tadi penambahannya 500, berarti itu tetap dia ditambah 500. Nah, kalau yang barisan geometri itu yang A atau yang B? Yang A, Bu. Yang A ya, jadi yang dikali 2. Kalau yang B itu yang ditambah 500, itu barisan apa? Ada deret, ada barisan ya. Nah, kalau yang B itu masuknya ke barisan aritmetika ya. Barisan geometrinya adalah suatu barisan bilangan yang tiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap. Di sini adalah rasio. Dilambangkan huruf apa? R. R ya. Nah, di sini rumus rasio itu UN dibagi UN-1. Jadi U setelahnya dibagi U sebelumnya. R itu adalah perbandingan ya. Jadi perbandingan dari suku setelahnya dengan suku sebelumnya. Untuk rumusnya itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Contoh soalnya ini ada yang A-nya 1 ya, dimasukkan A-nya 1, R-nya itu rasio, berarti U2 dibagi U1, 4 dibagi 1 ya, sama dengan 4. N-nya itu adalah, pertanyaannya tentukan suku ke-7, berarti N-nya adalah 7. 1 dikali 4, 4-nya pangkat 7 dikurang 1 adalah 6. 4 pangkat 6 adalah 4096. Ibu lihat untuk tugas kelompok 1 sudah diserahkan. Kelompok 2 juga sudah. Kelompok 3 juga sudah. Kelompok 4 juga sudah. Kelompok 5 juga sudah. Alhamdulillah, kelompok 6 juga sudah mengumpulkan ya. Nah, Ibu minta kelompok 6 untuk perwakilan untuk
mempresentasikan hasil dari LKPD-nya? Jawabannya adalah kertas bagian 1 ada 1 bagian, bagian 2 ada 2 bagian, dan bagian 3 ada 4 bagian. 1. Berapa banyak lipatan bagian pertama? Jawabannya 1 bagian. 2. Berapa banyak lipatan bagian kedua? Jawabannya adalah 2 bagian. 3. Berapa banyak lipatan bagian 3? Jawabannya 4 bagian. 4. Berapa banyak lipatan bagian 4? Jawabannya 8 bagian. Setelah kalian mengumpulkan informasi, lengkapilah jawaban pada soal berikut ini. 1. Berapa besarnya rasio perbedaan banyak lipatan bagian 3 dan bagian 2 jika menggunakan konsep pembagian? Jawabannya 2 bagian. 3. Apakah banyak lipatan kertas tersebut termasuk barisan geometri? Mengapa? Jawabannya iya, karena barisan angka-angka yang diperoleh dengan perkalian dengan angka yang tetap. Pertanyaan atau tanggapan boleh disampaikan kepada kelompok 6. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan, Anda. Apa perbedaan barisan geometri dengan aritmatika? Ya, silahkan. Komalasari mau menjawab, Bu. Ya, silahkan Bu Malasari. Kalau barisan aritmatika itu bisa berupa penjumlahan atau pengurangan, kalau barisan geometri bisa berupa perkalian atau pembagian. Ya, jadi menurut kelompoknya Komalasari atau menurut Komalasari itu adalah barisan aritmetikanya itu ciri khasnya dari penjumlahannya. Kalau barisan geometri itu cirinya dari perkalian atau pembagiannya ya. Nah, seperti yang tadi definisi barisan geometri, jadi kalau barisan geometri itu barisan bilangannya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap. Kalau barisan aritmetika itu kita memperoleh barisannya itu dengan menjumlahkan bilangan yang besarnya tetap. Nah, untuk membuktikan jawaban dari kelompok 6, Ibu mempersilahkan ya untuk presentasi GeoGebra-nya saja ya. Sabrina mau mencoba untuk GeoGebra? Boleh Bu, coba. Ya. Kelihatan ya semua teman-teman yang lain ya? Ya, coba Sabrina ya. U1-nya berapa? U1-nya 1 ya, Sabrina ya. Diganti yang N-nya berapa? 12 ya. Nah, iya seperti itu. Dapat berapa itu isinya Sabrina? 2048. Iya, ya dapat 2048. Ini kalian bisa membuktikan bahwa hasil dari LKPD kalian tadi, jika isinya U ke-12 adalah 2048, itu berarti jawabannya betul ya. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang poin pertama adalah rasio itu apa? Rasio adalah perbandingan antara dua suku yang berdekatan. Bahwa kalian sudah bisa memahami materi barisan geometri. Sekalian mengerjakan tugas tes pengetahuan yang ketiga ya untuk soal barisan geometri. Hanya satu soal dikerjakan dalam waktu 20 menit. Semuanya terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran dan mudah-mudahan kalian tidak patah semangat. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran di Google Meet, siswa harus mengerjakan soal tes pengetahuan mengenai materi barisan geometri. Siswa mengisi nama lengkap dan kelas.